Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan materi tentang implementasi dan analisis dengan metode Naive Bayes. Anggota kelompok kami terdiri dari Hidi- saya sendiri, Siti Muazzam Melinda, kemudian Rizky Nabila, lalu Raden Jamilah, Ibni, Muhammad Anur Rizky, Muhammad Saidi, Muhammad Iqbal Harimurti, dan Bintang Azuardi. Untuk studi kasus, sebuah klinik kesehatan ingin memprediksi apakah seorang pasien berisiko menderita diabetes berdasarkan data pemeriksaan seperti kadar glukosa, tekanan darah, indeks massa tubuh atau disebut dengan BMI, dan usia. Untuk itu, digunakan metode klasifikasi Naive Bayes karena sederhana dan efektif untuk data kategorikal. Data numerik diubah menjadi kategori. Salah satu, misalnya, berupa glukos menjadi rendah, normal, dan tinggi untuk mempermudah perhitungan manual. Dengan menghitung probabilitas setiap kategori fitur terhadap kelas, diabetes atau tidak, serta mengalihkan dengan probabilitas awal masing-masing kelas, model dapat memprediksi apakah seorang pasien tergolong penderita diabetes. Model ini kemudian dievaluasi dengan akurasi 78%, presisi 64%, dan recall 75%, menunjukkan kinerja yang cukup baik dalam mengenali pasien dengan risiko diabetes. Selanjutnya untuk paper, studi kasus penggunaan metode Naive Bayes ada tiga, yaitu prediksi penjualan vitamin di apotik, yang kedua sistem pakar diagnosis diabetes, dan yang ketiga yaitu prediksi penyakit diabetes dengan rapid minor. Untuk paper yang pertama, yaitu saya mengambil dari sumber jurnal dari Wijaya dan Guyastati pada tahun 2020. Klasifikasi adalah proses untuk membedakan data ke dalam kelas tertentu berdasarkan pola dan karakteristik objek, dengan atribut target sebagai fokus prediksi dan atribut prediktor sebagai pendukung. Penelitian Penelitian ini bertujuan untuk mengklasifikasikan produk vitamin di apotik menjadi dua kategori, yaitu laku dan tidak laku, menggunakan algoritma Naive Bayes yang terbukti efektif dalam menangani data kategorikal dan berpola. Data yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari lebih dari 5.000 data penjualan. Penjualan apotek selama Januari hingga Mei 2018. Namun hanya 150 data saja yang dijadikan sampel. Model ini dibangun melalui tahapan pre-processing dan diuji menggunakan tenfold cross-validation, confusion matrix, dan kurva ROC. Hasil pengujian menunjukkan akurasi sebesar 88% yang membuktikan bahwa algoritma Naive Bayes cukup efektif dalam memprediksi penjualan serta mendukung pengambilan keputusan dalam pengelolaan stok barang di apotek. Kemudian ada paper yang kedua, yaitu sumber dari Widodo dan kawan-kawan pada tahun 2021. Saya mengambil dari judul Sistem Pakar Diagnosis di Diabetes. Terdapat persamaan dari teorema Bayes, yaitu PH diberikan X sama dengan PX dikali PH dibagi PX. Keterangannya X yaitu data dengan kelas yang belum diketahui, H yaitu hipotesis data dari suatu kelas spesifik. H diberikan X yaitu probabilitas hipotesis H berdasar kondisi X, yaitu posteriori probabilitas. Kemudian PH yaitu probabilitas hipotesis H atau prior probabilitas. Kemudian untuk PX yaitu probabilitas X.
Untuk selanjutnya yaitu penjelasan mendalam lebih dari naive Bayes. Naive Bayes itu sendiri yaitu metode klasifikasi probabilistik yang sederhana namun efektif berdasarkan teorema Bayes dengan asumsi bahwa setiap atribut bersifat bebas secara kondisional terhadap kelas. Metode ini hanya memerlukan sedikit data pelatihan untuk menghitung parameter yang dibutuhkan dan mampu menangani data dengan probabilitas kompleks secara efisien. Penelitian ini bertujuan membangun sistem pakar berbasis web untuk kompleks secara efisien. Penelitian ini juga bertujuan untuk membangun Penelitian ini juga bertujuan untuk membangun sistem pakar berbasis web untuk mendiagnosis penyakit diabetes, yang dimana pengguna dapat menginput gejala dan memperoleh hasil diagnosis beserta solusi yang disarankannya. Algoritma Naive Bayes ini dipilih karena kemampuannya dalam menghitung metode white box serta black box. Hasil dari pengujian menunjukkan bahwa sistem memiliki akurasi tinggi dan sejalan dengan pendapat pakar, sehingga sistem ini sangat efektif digunakan sebagai alat bantu diagnosis awal secara online. Kemudian untuk sumber yang ketiga yaitu prediksi penyakit diabetes dengan rapid manner. Metode evaluasi confusion matrix adalah metode yang digunakan untuk membandingkan hasil prediksi klasifikasi data aktual. Selain membantu menunjukkan tingkat akurasi dalam bentuk persentase, matriks ini berguna untuk menilai kinerja algoritma klasifikasi. Confusion matrix itu sendiri terdiri dari 4 parameter utama, yaitu true positif atau TP, yang kedua false negatif atau FN, yang ketiga false positif atau FP, dan yang terakhir yaitu true negatif atau TN. Untuk penjelasan lebih lanjutnya, TP itu adalah jumlah data yang benar dan diklasifikasikan sebagai benar oleh sistem. Kemudian FN itu adalah data yang sebenarnya benar namun diklasifikasikan sebagai salah. Yang ketiga ada false positif, yaitu data yang sebenarnya salah tapi diklasifikasikan sebagai benar. Dan yang terakhir itu true negatif adalah data yang salah dan berhasil dikenali sebagai salah oleh sistem. Ya, kemudian untuk tingkat keakuratan sistem klasifikasi dapat dihitung menggunakan rumus akurasinya yaitu true positif ditambah true negatif dibagi true positif ditambah true negatif kemudian ditambah false positif tambah false negatif. Untuk selain akurasi, dua matriks penting lainnya adalah precision dan recall. Untuk precision sendiri yaitu mengukur ketepatan klasifikasi terhadap data positif dan kedua recall yaitu mengukur seberapa baik model mengenai data yang benar-benar positif. Selanjutnya, berdasarkan ketiga penelitian yang di Berdasarkan ketiga penelitian yang telah dibahas, dapat disimpulkan bahwa algoritma naive Bayes ini merupakan metode klasifikasi yang sangat efektif, sederhana, dan cukup akurat untuk diterapkan dalam berbagai bidang, seperti prediksi penjualan dan diagnosis penyakit. Metode ini terbukti mampu menangani data kategorikal dan berpola dengan akurasi model berkisar antara 80% hingga 88%, bahkan bisa lebih sampai 92%, menunjukkan performa yang andal dan konsisten. Proses klasifikasinya melibatkan tahapan sistematis seperti pengumpulan data, preprocessing, dan evaluasi yang menggunakan confusion matrix, akurasi, precision, and recall. Secara keseluruhan, naive Bayes ini sangat direkomendasikan untuk dataset yang tidak terlalu kompleks, karena mampu menghasilkan klasifikasi yang cepat, efisien, dan mendukung pengambilan keputusan secara data-driven. Ya, saya melanjutin processing data. Processing data yaitu adalah langkah-langkah menyiapkan data mentah menjadi data yang siap digunakan oleh Naive Bayes. Ya, gambar ini adalah dataset yang data awalan dari pertama itu. Next.
menghapus data nilai kosong atau missing, yaitu seperti data nol atau yang sama. Itu adalah pertama itu adalah contoh data sebelum menghapus baris yang memiliki value missing atau data mentah. Yang di sebelah kanannya itu adalah data berisi. Next. Melakukan transformasi data. Mengubah data mentah menjadi format angka agar bisa dibaca oleh NetBayans. Next. Ini adalah contoh data yang telah ditransformasikan ke bentuk kategori untuk memudahkan proses klasifikasi. Next. Selanjutnya, saya akan melanjutkan, yaitu perhitungan manual night bias. Nah, sebelum kita melakukan tahap yang pertama, di sini kita sudah mengetahui bahwa jumlah data setelah dibersihkan tadi tersisa sebanyak 876 data. Kemudian juga dibagi dalam dua kelas, yaitu diabetes sebanyak 288 data dan tidak diabetes sebanyak 588 data. Kemudian di sini kita akan menghitung probabilitas kelas dari dua kelas yang ada dengan rumus PC sama dengan jumlah data dengan kelas C dibagi jumlah seluruh data. Jadi C ini yaitu kelas atau labelnya, yaitu yang tadi diabetes sama tidak diabetes. Jadi pertama di sini kita akan hitung probabilitas kelas untuk kelas diabetes, yaitu 288 dibagi 876 data menghasilkan 0,3288 data. Kemudian untuk kelas tidak diabetes sebanyak 588 data dibagi 876 data menghasilkan 0,6712. Nah, untuk ke tahap kedua ini, di sini saya sudah menghitung probabilitas likelihood dari masing-masing fitur dengan kelas yang ada tentunya, yaitu diabetes dan tidak diabetes. Dengan rumus yang ada di mana PXI given C sama dengan jumlah data dengan nilai XI dan kelas C dibagi jumlah seluruh data dengan kelas C. Jadi XI ini adalah nilai dari fitur yang ada. Jadi kan ada beberapa fitur. Kita akan temukan probabilitas likelihood-nya. Terus dibagi dengan jumlah kelas dari kelas yang ada. Next. Ini perhitungan dari probabilitas likelihood yang telah saya lakukan. Next. Next. Next lagi. Nah, sampai pada fitur umur, kita menghitung probabilitas likelihood-nya ini. Oke, next. Jika semua probabilitas likelihood masing-masing fitur tadi dan kelasnya telah kita temukan, selanjutnya kita akan menghitung probabilitas posteriornya. Di mana di sebelah kiri ada persamaan dari teorema Bayes, tapi saya di sini akan menggunakan rumus yang lebih simpel yang berada di sebelah kanan untuk nanti menghitung probabilitas posteriornya. Next. Jadi dengan rumus yang tadi, kita akan menghitung range yang sudah diubah ke probabilitas likelihood
masing-masing fitur dan kelas yang nantinya untuk mendapatkan hasil akhir berupa kelas dari data yang diuji. Maksudnya data akhirnya itu termasuk dalam kelas diabetes atau tidak diabetes. Di sini yang pertama, kita akan menghitung probabilitas posterior dari kelas diabetes. Di sini saya kasih contoh satu data yang ada di dalam dataset untuk dihitung probabilitas posteriornya. Lanjut. Kalau yang ini untuk kelas yang tidak diabetes. Dengan pastinya ya kita memasukkan rumus yang di awal tadi sudah saya beritahu. Lanjut. Nah, di tahap keempat ini kita akan membuat confusion metric. Di mana di sini kita memerlukan outcome aktual, outcome prediksi, dan kategori. Confusion metric ini nantinya untuk menghitung hasil evaluasi di tahap selanjutnya. Sebelum itu, outcome prediksi ini didapat dari hasil pengkondisian dari hasil probabilitas posterior kelas diabetes dan tidak diabetes, di mana kondisiannya jika P diabetes given fitur lebih besar dari probabilitas tidak diabetes given fitur, maka akan menghasilkan diabetes. Selain dari pengkondisian jika probabilitas diabetes given fitur itu lebih kecil, maka kategorinya akan masuk dalam tidak diabetes. Selanjutnya, untuk kategori ini didapat dari pengkondisian dengan ketentuan sebagai berikut. Jika data outcome aktualnya diabetes, kemudian outcome prediksinya diabetes, maka akan menghasilkan kategori TP, yaitu true positif. Kemudian untuk aktualnya diabetes dan prediksinya tidak diabetes, menghasilkan kategori FN, yaitu false negatif. Untuk tidak diabetes akan menghasilkan false positif. Dan yang terakhir, untuk aktualnya tidak diabetes dan prediksinya tidak diabetes akan menghasilkan TN, yaitu true negatif. Dari keempat kategori ini, didapatkan total kategori dari seluruh dataset yang ada, yaitu 876 data, menghasilkan TP-nya sebanyak 216, TN-nya sebanyak 464 data, FP-nya sebanyak 124 data, dan FN-nya sebanyak 772 data. Lanjut. Untuk hitungan yang terakhir, yaitu kita akan menghitung evaluasi hasilnya untuk akurasi, presisi, dan recall. Di sini kita akan menghitung 3 itu. Yang pertama, untuk akurasi, rumusnya ada TP ditambah TN, dibagi TP tambah TN ditambah FP ditambah FN dikali 100. Di sini dengan memasukkan hasil total kategori yang kita dapat di sebelumnya tadi, menghasilkan akurasi 78%. Kemudian untuk presisinya, dengan rumus TP dikurang TP tambah FP dikali 100%, menghasilkan hasil evaluasi sebesar 64%. Dan untuk yang terakhir, recall, dengan rumus TP dibagi TP ditambah FN dikali 100%, menghasilkan recall sebesar 75%. Ya, terima kasih Saudari Jamila atas pemaparan yang telah diberikan. Izinkan saya melanjutkan. Saya Bintang untuk melanjutkan presentasi kita. Jadi kita bakal memahami diagram alur Naive Bayes yang ada di gambar di layar ini. Nah, jadi diagram ini merupakan representasi visual dari tahapan-tahapan yang dilalui oleh algoritma Naive Bayes dalam melakukan klasifikasi.
khususnya dalam konteks identifikasi risiko diabetes yang sedang kita bahas ini. Jadi langkah pertama dimulai dengan proses mulai, kemudian kita masuk ke langkah yaitu baca data. Jadi pada baca data ini seluruh dataset yang berisi informasi kayak fitur-fitur. Nah, jadi itu akan diinput ke dalam sistem. Kemudian kita melakukan proses identifikasi data kriteria. Nah, jadi ini proses menentukan atribut atau fitur mana saja yang jadi akan kita gunakan sebagai dasar dalam klasifikasi. Setelah kriteria teridentifikasi, nah baru kita masuk ke serangkaian perhitungan probabilitas untuk setiap fitur. Nah, untuk yang pertama ini menghitung probabilitas kategori kehamilan. Jadi di sini algoritmanya akan menghitung peluang pemunculan kategori kehamilan untuk pasien diabetes. Jadi setiap perhitungan probabilitas akan melakukan verifikasi, misalnya akan bertanya apakah probabilitas nilai kehamilan ya dengan syarat diabetes lebih besar dari nol. Kondisi ini penting untuk memastikan probabilitas yang dihitung valid dan tidak bernilai nol. Jadi proses ini akan berulang, jadi serupa namun dengan atribut yang berbeda tentunya. Jadi selanjutnya itu menghitung probabilitas glukosa, di mana kita akan memeriksa apakah probabilitas nilai glukosa dengan syarat diabetes lebih besar dari nol. Kemudian menghitung probabilitas kategori tekanan darah, lalu memeriksa apakah probabilitas nilai tekanan darah dengan syarat diabetes lebih besar dari nol. Kemudian menghitung probabilitas kategori kulit atau ketebalan kulit. Jadi ini melibatkan perhitungan peluang untuk kategori ketebalan kulit. Jadi apakah probabilitas nilai ketebalan kulit dengan syarat diabetes lebih besar dari nol? Nah, selanjutnya saya persilahkan Saudara Anur untuk melanjutkan. Baik, terima kasih Saudara Bintang. Saya akan melanjutkan penjelasannya. Kemudian di sini ada menghitung probabilitas kategori insulin. Memeriksa apakah probabilitas ini, nilai insulin ini, ya, dengan syarat diabetes lebih besar dari nol. Kemudian berikutnya menghitung probabilitas kategori BMI. Dia memeriksa, kemudian apakah probabilitas nilai BMI ini dengan syarat diabetes lebih besar dari nol. Kemudian selanjutnya menghitung probabilitas kategori umur. Memeriksa apakah probabilitas nilai umur dengan syarat diabetes lebih besar juga dari nol. Lanjut, kemudian menghitung probabilitas kelas penderita, kemudian dikalikan semua probabilitas pada setiap kelas, dan selanjutnya membandingkan membandingkan setelah proses pengalian tersebut kita akan membandingkan tuh satu satu gitu. Kemudian selanjutnya menentukan kelas mana, probabilitas mana yang tinggi. Sebelumnya udah disusun, sudah dikalikan, kemudian dibandingkan. Nah, kemudian di situ terlihat tuh mana yang lebih tinggi. Nah, akhirnya eh, menampilkan hasil klasifikasi penderita atau tidak penderita. Kalau penderita berarti nilainya tinggi, kalau tidak berarti nilainya nol. Gitu. Ya, sekian penjelasan dari saya. Saya lanjutkan ke Saidi. Oke, berikut adalah implementasi di Google Colab. Oke, biar enak kita bisa langsung aja buka Google Colab ya.
Oke. Pertama-tama kita memerlukan library untuk menjalankan night bias-nya. Di sini saya menggunakan NumPy untuk perhitungan matematika, Pandas, Serbon, dan Stallgevolt untuk validasi validasi model. Dan di sini saya menggunakan file upload untuk ngupload file Excel. Setelah itu, kita akan memisahkan beberapa fitur targetnya, yang pregnance, glukosa, blood pressure, dan lain-lain. Nah, setelah itu kita bisa membersihkan datanya. Apakah datanya itu masih ada yang uh, tidak bersih atau yang belum bersih. Walaupun data yang sebelumnya sudah dibersihkan, kita bisa validasi lagi, bersihkan lagi di sininya. Terus kita melakukan prosesnya namanya itu binning, yaitu pengelompokan data. Misalkan pregnancy itu ada, misalkan kurang dari 2 itu rendah, lebih dari 5 itu sedang, dan seterusnya. Dan ini adalah proses binningnya. Nah, setelah binning, kita terapkan binningnya ke semua kelasnya ini. Nah, kita uh, binningnya kita kelompokkan di sini. Next, kita training datanya. Kita akan tampilkan datasetnya. Setelah itu, kita akan validasi modelnya berdasarkan menggunakan Keyfold tadi. Jadi, modelnya itu akan di running sebanyak 5 kali. Apakah akurasinya itu bagus? Nah, setelah ini training datanya, XGX min. Terus untuk modelnya kita menggunakan Gaussian Naive Bayes. Ini library Python untuk perhitungan Naive Bayes. Terus dan ini untuk trainingnya X training dan XY evaluasi modelnya, dan ini untuk menampilkan hasilnya dan untuk menampilkan conversion metricnya, dan hasilnya akan seperti ini. Ini data headnya tadi ya, data awalnya ini edge dan outcome, dan ini setelah transformasi data. Setelah itu ini diabetes practitionernya, remaja, paribaya. Nah, terus setelah itu kita lakukan namanya itu uh, klasifikasi dan model menggunakan Keyfold. Nah, ini akurasinya awal kan 80 ya. Nah, kita akan klarifikasi lagi dengan Keyfold gitu. Fold pertama akurasinya 80%, terus fold kedua 82%, fold ketiga 73%, dan fold keempat 79%, dan kelima itu 73%. Pada akhirnya akan menghasilkan 78,54%. Itu sesuai dengan yang ada di Excel gitu. So, itulah hasil dari Google Colab. Next. Oke, selanjutnya kita akan kembali ke PPT. Oke. Baik, kesimpulan untuk penggunaan metode Naive Bayes ini berupa model Naive Bayes yang digunakan memiliki performa yang cukup baik secara keseluruhan dengan akurasi 78%. Namun, nilai presisi yang masih 64% menunjukkan bahwa model cenderung memberikan prediksi positif yang sebagian masih salah. Sementara itu, nilai recall 75% menunjukkan bahwa model cukup sensitif dalam mengenali pasien yang benar-benar menderita diabetes. Secara keseluruhan, model ini lebih baik dalam mendeteksi pasien diabetes dalam akurasi recall dibandingkan memastikan bahwa prediksi positif benar-benar tepat atau presisi. Next. Demikian pemaparan kami mengenai performa model Naive Bayes dalam mendeteksi diabetes. Semoga penjelasan yang kami sampaikan dapat memberikan gambaran yang jelas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.